Oh, udah ada yang baca modul 10 tentang apa? Halo. Oh iya Mbak Yusni. Ayo, ndak ada yang baca ya modul 10 sama 11. Apa itu Mbak? Akuntansi. Oh, akuntansi keuangan apa manajemen? Ayo. Akuntansi keuangan apa manajemen? Manajemen keuangan. Nah, gini kok tahu dia. Ayo Mas Pirianto, kok malah manajemen keuangan? Manajemen keuangan tuh ada sendiri loh ya. Beda. Nanti dapat semester depan kayaknya Mbak Mas manajemen keuangan. Bab 10 sama modul 10 sama modul 11 itu tentang akuntansi manajemen, bukan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen sama akuntansi keuangan beda. Iya, silakan. Ada yang tahu akuntansi manajemen itu apa? Yang bisa jawab? Bedanya sama akuntansi keuangan apa? Yuk, akuntansi manajemen. Bisa jawab kah? Halo. Ada yang bisa jawab? Oke, pemakainya beda. Apa bedanya Mbak? Siapa yang pakai? Keuangan dipakai pihak luar. Oke. Sudah betul. Nah, ini jadi bedanya akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen. Kalau ingat kan yang dulu modul 1, kalau laporan keuangan itu digunakan untuk stakeholder kan. Stakeholder itu macam-macam, masih ingat kan, ada internal eksternal. Lah ini kalau ini lebih kepada eksternal yang kayak kreditur atau pemegang saham. Jadi dari laporan keuangan itu kan bisa diketahui perusahaan itu kinerjanya seperti apa, sehingga nanti kalau misalnya dari pihak kreditur, kira-kira kalau perusahaan ini sudah banyak utangnya, kira-kira kreditur mau nggak minjemin duit lagi ke perusahaan. Terus kayak pemegang saham, misalnya tahun ini minus tahun ini nggak laba rugi, misalnya perusahaan tahun ini rugi, kira-kira pemegang saham mau beli sahamnya perusahaan itu nggak? Nah, itu kan gunanya laporan keuangan, makanya untuk pihak eksternal. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu digunakan untuk pihak manajemen, jadi internal perusahaan. Itu bedanya ya. Ya kan, ini tipenya laporan keuangan, ini laporan internal. Nah, kalau laporan keuangan itu frekuensi pelaporan itu sudah pasti. Biasanya kan per tahun itu pasti ada setiap akhir tahun. Nah, kalau laporan akuntansi manajemen itu tergantung manajemen butuh enggak. Jadi ada saat-saat tertentu aja. Maksudnya enggak harus setiap periode ini harus ada laporan, enggak. Jadi sesuai kebutuhan manajemen masing-masing. Nah, ini kalau isi laporannya terkait secara keseluruhan, kalau ini terkait dengan subunit. Jadi tiap-tiap unit dari bisnis itu memiliki laporan akuntansi manajemen sendiri. Kalau ini kan perusahaan secara keseluruhan, semua secara general kan. Kalau laporan keuangan, tapi kalau laporan manajemen ya tiap subunit bisnisnya itu apa.
Nah, kalau untuk proses verifikasi itu ada diaudit oleh KAP. Pernah tahu KAP itu apa? Ada yang tahu nggak KAP itu apa? Halo? Halo? Ada yang tahu KAP itu apa, Mbak, Mas? Halo, ada yang bisa jawab KAP itu apa? Nggak tahu. Yang lain ada yang bisa jawab? Apa itu KAP? KAP. Ini proses verifikasi diaudit oleh KAP, ada yang tahu nggak? Kalau proses verifikasinya akuntansi manajemen, nggak perlu ada yang memeriksa apakah laporannya sudah betul atau enggak. Nggak masalah kalau akuntansi manajemen. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang lain bisa jawab nggak KAP itu apa? Oke, nggak ada yang bisa jawab. KAP itu kantor akuntan publik. Pernah dengar nggak kantor akuntan publik? Jadi auditor eksternal itu kan semua biasanya ke KAP. Yang terkenal itu mungkin EY, pernah dengar nggak? Ernst & Young itu kantor akuntan publik yang terkenal. Sama lagi satunya PwC, Pricewater apa gitu, lupa saya. Nah, jadi tugasnya KAP itu buat mengaudit. Tahu mengaudit itu diapakan? Tahu nggak diaudit itu diapakan? Jadi kerjanya auditor itu mengaudit laporan keuangan, itu untuk auditor eksternal. Biasanya perusahaan itu ada auditor eksternal sama auditor internal. Nah, kalau untuk yang laporan keuangan sudah final itu biasanya diaudit sama eksternal. Ada yang tahu nggak auditor ngaudit itu ngapain? Laporan keuangannya diapain? Kenapa kok harus diperiksa laporan keuangan? Ada yang bisa tahu? Kenapa kok laporan keuangannya perlu diperiksa? Iya, betul. Jadi diperiksa supaya benar-benar harus laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan sampai ada penyimpangan. Oke, jangan sampai ada kecurangan perusahaan. Nah, lanjut ya, ini masih gampang kok. Akuntansi manajemen nggak terlalu sembulet akuntansi keuangan. Fungsi manajemen itu untuk merencanakan. Jadi manajer itu harus punya perencanaan, ada tujuan sama sasaran. Jadi setiap kali kita bekerja itu kan selalu ada tujuannya. Apa yang harus kita capai itu kan goalnya dari perusahaan. Nah, itu fungsinya manajemen. Terus pengarahan dan pemotivasian. Jadi setelah seorang manajer bikin tujuan dan sasaran, biasanya kan ada gimana caranya mereka mengarahkan bawahannya untuk apa yang harus bawahan itu lakukan untuk mencapai tujuan itu tadi kan. Artinya pengordinasian berbagai aktivitas dan sumber daya manusia sehingga dapat memperlancar kegiatan yang berjalan. Jadi untuk mencapai suatu tujuan itu kan tetap kita harus bekerja. Nah, itu tugasnya manajer adalah mengarahkan dan memotivasi bawahannya. Oke, itu directing and motivating. Nah, kalau pengendalian, manajer itu juga harus mengendalikan, jangan sampai bawahannya itu bekerja keluar dari jalur, maksudnya keluar dari tujuan awal. Misalnya kayak naik kereta api